buat ngajar dan teman-teman di sini juga kan udah gak sabar nih buat mendengarkan penjelasan dari Kak Davina. Langsung aja kita mulai sesi tutornya. Kepada Kak Davina, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih sebelumnya dari teman-teman Kanada sudah mengamanahin aku buat ngajar tutor Kimor 2. Oke, ini luar biasa ya teman-teman, sampai ada yang lesehan. Ini demi kimia organik 2A ya. Mau A nggak nilainya? Mau. Oke, mungkin udah siap semua kita buat belajar KO2. Udah siap? Oke. Sebelumnya makasih buat teman-teman udah hadir, dan di sini seperti yang teman-teman tahu materinya ada 2 ya, dari Bu Ratna dan juga ada dari Bu Hilda. Tapi kalau dilihat kayaknya nanti lebih fokusnya itu ke Bu Hilda ya. Kalau Bu Ratna tuh sebenarnya lebih ke hafalan, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri PPT ibunya, tapi ada beberapa hal dari materi Bu Ratna yang nanti aku sampaikan sekilas saja. Tapi ini yang penting dari Bu Hilda ya. Oke, jadi pertama kita bahas materi Bu Hilda. Ini jangan ngantuk-ngantuk ya, karena siang-siang belajar kimia organik ini. Kita nanti materi Bu Hilda ini, aku dengar-dengar ada teman-teman yang minta yang keluar di sintesis ya. Ya. Tapi nanti kita review dikit buat substitusi yang alfa, terus yang kondensasi karbonil. Alasannya kenapa nanti kita lihat ya. Oke, silahkan duduk. Oke, buat yang pertama kita belajar tentang substitusi alfa. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kalian belajar desain sintesis, retrosintesis ataupun analisis diskoneksi itu sebenarnya cuma satu kuncinya. Teman-teman itu harus tahu banyak reaksi. Jadi percuma teman-teman belajar sebagaimanapun, tapi kalau nggak tahu reaksinya itu apa itu percuma ya kalau aku bilang. Jadi inti dari belajar diskoneksi ataupun desain sintesis obat itu kalian harus tahu banyak reaksi. Reaksinya apa aja? Sebenarnya banyak ya, di kimia organik ada sintesis Williamson, Grignard, bla 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 dan sebagainya. Tapi ini karena Bu Hilda itu cuma fokusnya ke yang karbonil, jadi nanti aku review dikit tentang yang karbonil. Oke, kita yang pertama yaitu substitusi alfa. Masih ingat substitusi alfa? Oke, ini masih ragu tapi nggak apa-apa. Jadi substitusi alfa itu adalah kita lihat nih, dari ini ada senyawa karbonil. Jadi ini ada karbonil, terus jarak 1 gitu. Ada yang namanya C alfa. Jadi substitusi alfa itu ingat aja adalah substitusi yang fokusnya itu di C alfa gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bukan di karbonilnya tapi di C alfanya. Emang kenapa sih C alfa itu sangat penting gitu? Di sini kita lihat teman-teman biasanya ada dalam basa, dalam asam gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ingat ada ketoenol, nanti kita belajar lagi. Intinya gini aja deh, biar enak. Kalau karbonil kan, oh ini kan elektronegatif ya, tahu ya. Berarti kalau di sini narik negatif, berarti C-nya positif. Berarti kalau C-nya positif, mudah ingatnya ya udah, berarti temennya sebelahnya itu ketarik juga. Jadi dia biasanya negatif gitu. Jadi teman-teman ingat aja substitusi alfa itu dia sebagai nukleofil atau elektrofil? Masih ingat? Nukleofil atau elektrofil? Nukleofil ya. Jadi nanti ingat substitusi alfa itu sebagai nukleofil gitu. Nah, di sini lihat syaratnya adalah memiliki C alfa yang mengikat sekurang-kurangnya 1 atom H. Ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman punya nih ada karbonil, ada C alfa, tapi nggak ada H-nya nih, nggak bisa substitusi alfa. Jadi substitusi alfa itu syaratnya adalah harus punya at least 1 atom hidrogen. Kenapa bisa begitu? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada dalam basa dan dalam asam. Ini mungkin kalau teman-teman bingung dalam basa dalam asam itu gimana sih? Biasanya dalam sintesis organik itu dia pasti pakai suasana asam atau basa, pelarutnya asam atau basa gitu. Biar nanti apa terdeprotonasi itu kalau basa. Jadi kalau dalam basa ini C alfa ini kan ceritanya punya 4 tangan kan. Nah, terus H-nya ini itu tuh diambil sama siapa? Diambil sama suatu asam. Sama suatu basa. Jadi nanti basa ini ngambil H-nya, ini pergi, nanti sisa segini tangannya, tapi nanti kan jadi negatif nih.
turun jadi rangkap 2 ini, baru dia menjadi ketarik ke O. Jadi ini kan bentuk ion enolat ya. Mungkin kalau teman-teman lupa, aku coba tuliskan. Kita coba lihat yang buat suasana basah nih. Jadi ceritanya kita punya suatu senyawa karbonil. Jadi ada karbonil ini, terus ada alfa, C alfa. Terus kan C itu kan tangannya ada 4 ya. Jadi pasti normalnya itu ikat 4. Jadi misalnya di sini ada cabang apapun, di sini kita nggak spesifikkan yang apa, pokoknya ini umum. Terus di sini ada 1 hidrogen. Karena apa? Karena substitusi alfa itu syaratnya 1 hidrogen. Nah nanti ceritanya tuh bakal ada basa nih ketemu sama ini. Ceritanya ada OH di sini. Nah, ion hidroksida ini itu bakal menyerang ini. Jadinya apa? Nanti jadinya C ini kan bakal, wah aku kehilangan H ini kan. Kira-kira menurut kalian H ini dia elektrofil atau nukleofil di sini? Elektrofil ya, berarti nanti dia terbawa OH di sini jadi negatif atau positif C-nya? Negatif ya. Berarti nanti jadi gini. Nah, jadi kan negatif ini. Nah, tadi yang kayak aku bilang, jadi nanti ini kan nggak stabil sebenarnya. Jadi nanti dia berusaha bikin rangkap nih. Rangkapnya yang kayak rangkapnya itu yang kayak gini. Jadi dia nanti ini itu kalau istilahnya biasanya mudah aja ya, dia kayak kedorong, jadi bikin 2 rangkap ini. Terus nanti karena C ini kan cuma 4 nih tangannya, jadinya yang karbonil ini tuh bakal naik ke atas gitu ke O yang negatif. Jadi bentuknya nanti kayak gini. Nah ini namanya ion enolat. Terus kalau suasana asam, nah ingat aja kalau basa dan asam tuh bedanya apa? Kalau basa itu pasti dia ngambil di sini. Kalau misalnya soal suasana basa nih gitu, ngambilnya ini jadi negatif terus jadi begini. Tapi kalau asam itu gimana gitu? Asam itu biasanya dia protonasi, jadi dia ngeprotonasi di sini. Nah nanti dia protonasi di sini, nanti sebenarnya nggak stabil juga, jadi nanti dia ujung-ujungnya bakal membentuk suatu enol gitu. Nah ini substitusi alfa, jadi ini intro sedikit aja teman-teman. Ingat substitusi alfa karena nanti soal-soal desain sintesisnya Bu Hilda itu kebanyakan ada ini biasanya gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Oke, nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Kita lanjut aja lagi. Oke, ini sama kayak tadi ya, ada keto versus enol. Nah ini mungkin aku reminder aja karena kalau nggak salah tahun lalu ya pas aku ujian KO2 itu di soal Bu Hilda itu juga keluar sih ini. Jadi diminta nih kira-kira yang ada senyawa ini gitu, kira-kira dia stabilnya bentuk ketonya atau bentuk enolnya gitu. Kalau misalnya kalian bingung, gak usah dihafalin sih, oh yang keto tuh bla bla bla, yang enol tuh bla bla bla. Tapi ingat aja, memang sebagian besar senyawa kimia itu dia bentuk keto yang lebih banyak. Tapi memang pasti ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah kalau dia tuh lebih stabil dalam bentuk enol. Cara tahu stabil atau enggak itu biasanya ada ikatan hidrogen atau ada interaksi tambahan gitu kalau dia tuh bentuk enol. Jadi gak usah dihafalin, gak apa-apa. Yang penting kalian tuh imajinasi aja sih. Sebenarnya KO tuh juga main nebak-nebak, main brainstorming gitu, yang mana yang lebih stabil antara keto ataupun enolnya. Mungkin sampai sini kata ini sekilas doang. Kalau mau lengkap kalian bisa baca lagi di PPT Bu Hilda. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi ya karena ini lumayan banyak. Oke, tadi udah belajar substitusi alfa, sekarang kondensasi karbonil. Nah, ini benar-benar teman-teman itu harus ingat sampai nanti deh karena dia sering banget keluar buat aldol sama Freysen ini ya. Jadi intinya kondensasi karbonil itu dia ada 2, bisa jadi yang aldol, bisa jadi yang Freysen. Bedanya apa sih? Nanti kita lihat setelah ini. Tapi intinya gini, biasanya dia pakai 2 karbonil. Jadi
Sini kalian lihat ceritanya ini nukleofil bakal nyerang C yang positif ini, terus nanti dia bakal ketarik ke atas gitu. Nah nanti elektrofil tuh bakal nyerang di ini, di rangkap ini. Jadi FYI aja, rangkap itu biasanya dia sebagai nukleofil ya. Jadi ikatan rangkap itu kan kayak elektron ya, jadi biasanya dia sebagai suatu nukleofil. Oke, kita lihat reaksi aldol dulu. Aldol dari namanya tahu ya, ada aldehid, ada alkohol gitu. Di sini ada suatu senyawa karbonil juga. Di sini direaksikannya dengan Na+ sama metoksida. Nah, FYI lagi, metoksida itu dia ini sebagai basa. Jadi dalam suasana basa nih reaksinya gitu. Caranya gimana nih bisa kalian lihat. Jadi ini pokoknya 2 karbonil. Jadi kayak tadi yang disebutkan sebelumnya, pokoknya reaksi kondensasi karbonil itu ada 2 karbonil. Jadi dia bukan sama orang lain tapi sesama jenisnya gitu. Jadi tapi yang satu jadi nukleofil, yang satu tuh jadi elektrofil gitu. Nah di sini bisa kalian lihat. Nah yang ini senyawa 1, ini senyawa 2, sama-sama suatu senyawa yang sama kan, tapi beda tugas doang gitu. Nah di sini dia adalah sebagai nukleofil nih. Jadi nukleofil tadi basa H+-nya itu diambil, jadinya C alfanya jadi bermuatan negatif. Berarti dia sebagai suatu nukleofil kan. Terus elektrofilnya siapa gitu? Ya elektrofilnya dirinya juga yang lain, tapi bedanya dia itu ininya dia nyerang di ini. Kan C-nya parsial positif kan. Jadi nanti sini sebagai elektrofil. Jadi nanti ini menyerang di sini, hasilnya adalah ini gitu. Nanti hasilnya adalah senyawa ini. Nah, nama lainnya ini adalah beta hidroksikarbonil. Kalian sebenarnya nggak usah ngapalin, oh aldol tuh beta hidroksikarbonil, Claisen tuh nanti bla 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 beta ketoester bla 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 gitu. Kalian tinggal lihat hasilnya doang gitu. Kenapa dia beta hidroksikarbonil? Ini kalian lihat nih di sini. Patokannya di karbonil. Nih kita lihat karbonil. Kalau jarak 1 dia alfa, jarak 2 dia beta. Berarti di beta ini ada substituen OH atau hidroksi. Jadi ini adalah senyawa beta hidroksikarbonil. Jadi ini produk dari aldol ya. Jadi ini reaksinya intinya kalian ingat deh, 2 karbonil, yang satu jadi elektrofil, yang satu jadi nukleofil. Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Masih ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini aldol tadi menghasilkan beta hidroksikarbonil. Tapi sayangnya ini cepat banget terkonversi menjadi suatu yang namanya tuh enon atau alpha beta unsaturated carbonyl. Ini dehidrasi doang deh, ya udah jadi dari beta hidroksikarbonil jadi suatu produk dehidrasi. Dehidrasi kan berarti dia kehilangan air ya. Berarti nanti ini bentuknya tadi itu bakal kehilangan air. Ini mekanisme ininya dari asam dan basa sama sih. Di sini kita pakai yang basa nih, misal kita lihat. Jadi basa ini bakal ngambil H juga di sini. Sama, pokoknya basa tuh ngambil di sini deh. Jadi jangan repot-repot. Nanti kira-kira kalau ada basa dia ngambil H di mana ya gitu. Ingat aja dia ngambil H di C alfa, ini diambil. Ini jadi negatif lagi kan. Itu jadi negatif. Wah nggak mau nih dia. Jadinya nanti OH ini dia tuh pergi sebagai leaving group gitu. Leaving group ini pergi ngebawa elektron. Jadinya kan positif nih C ini negatif, ini positif. Pas dia bertemu jadi membentuk suatu rangkap 2 gitu. Nah ini hasilnya. Jadi ingat aja dehidrasi itu dia membuang air dan dia membentuk suatu enon. Enon tuh dari mana? N tuh dari ena kan alkena rangkap 2. On itu dari keton atau karbonil dari sini. Jadi suatu senyawa enon. Atau nama lainnya lagi sama itu alpha beta unsaturated carbonyl. Jadi unsaturated tuh tidak jenuh nih. Kalau teman-teman ingat kimia di SMA ada yang alkana jenuh, terus tidak jenuh, bla 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 gitu. Kalau jenuh itu dia tunggal semua ya, jadi nggak ada rangkap gitu. Itu namanya adalah alkana rantai jenuh. Tapi kalau ada satu aja rantai yang ada rangkap 2 atau rangkap 3 itu udah pasti dia nggak jenuh gitu. Jadi ini karena dia ada yang nggak jenuhnya, jadi namanya adalah unsaturated carbonyl. Kenapa alpha beta? Karena C-nya adalah C alpha dan C beta gitu. Ini review singkat aja, nanti kalau ada soal contoh kasus kita bakal bahas lagi ya. Sampai
Sampai sini masih bisa diikuti, Enon? Oke, masih bisa ya. Oke, sekarang tadi udah aldol, udah kita belajar beta hidroksikarbonil, udah unsaturated carbonyl. Sekarang kita lihat yang pleasant gitu. Jadi ini sama-sama kondensasi karbonil ya teman-teman, tapi bedanya apa sih pleasant dan aldol? Kapan kita pakai pleasant, kapan kita pakai aldol gitu. Sebenarnya kalau caraku sendiri itu lihat aja, kalau dia tuh keton atau aldehid itu biasanya dia aldol. Tapi kalau ada ester aja itu udah pasti dia pakai pleasant gitu. Jadi biasanya pleasant itu dia antara ester gitu. Kalian cek nih kalau ada soal dari siapapun, oh ini kondensasi nih, tapi apa ya gitu. Oh ini antara keton dan keton, oh ya udah pakai aldol. Tapi kalau ada esternya aja itu udah pasti pakai yang pleasant gitu. Nah di sini pleasant itu juga sama mekanisme sama aldol. Dia itu pakai senyawa yang sama, tonon yang sama, sejenis gitu. Tapi ada yang nukleofil, ada yang elektrofil gitu. Di sini kita lihat ini bentuk yang nukleofil, C alfanya negatif. Di sini yang elektrofil itu dia nyerang C karbonilnya yang bermuatan parsial positif. Jadinya nanti ini ketemu menyerang menghasilkan suatu senyawa ini. Nah, reaksi Claisen merupakan reaksi antara ester yang menghasilkan beta kesoester atau namanya 1,3 di karbonil. Jadi ingat ya tadi aldol hasilnya beta hidroksi karbonil terus jadi enon. Sedangkan kalau Claisen itu sama sih, gak usah dihafal, lihat aja nih. Kita patokannya itu dari esternya sekarang. Kalau teman-teman ingat kimia gugus fungsi itu gugus ester tuh lebih prioritas dibanding gugus keton gitu ya. Jadi kita penamaannya tuh lebih dihitung dari esternya. Ini C ester ini nomor 1, 2 ini alfa, ini beta. Ini beta terus dia berbentuk keton, jadi beta keto ester terus senyawa ester gitu. Atau kalau mau mudah, nggak usah pikir panjang, hitung nih. Ini 1, 2, 3 berarti 1,3 di karbonil karena ada 2 karbonil gitu. Nah ini reaksi Claisen ini menghasilkan suatu senyawa di karbonil. Nanti kita belajar di 1,3 di karbonil, 1,5 itu gimana sintesisnya gitu dia. Oke, ini yang mungkin nggak terakhir sih, tapi ini review yang terakhir itu reaksi Michael. Mungkin teman-teman kayaknya jarang keluar deh. Tapi percayalah reaksi Michael ini cukup sering disebut-sebut di sintesis organik yang agak tinggi gitu. Jadi ini memang kalian harus ingat deh, reaksi Michael itu apa? Pada dasarnya reaksi Michael ini adalah reaksi antara hasil reaksi aldol berupa ini hasil reaksi Claisen yang enon dan nukleofil gitu. Jadi ini ada suatu produk enon tadi dari hasil Claisen kalau kalian ingat. Nanti ini dia bereaksi dengan dirinya sendiri juga sama nih. Baru nanti dia ada yang bentuk nukleofil. Nah ini bentuk elektrofilnya gitu. Tapi nanti dia nyerangnya bukan di C karbonilnya di sini. Kalau di sini nanti dia bentuknya kayak Claisen, tapi dia nyerangnya tuh di ujung sini. Kalau teman-teman ingat C alfa kan negatif, C beta tuh kira-kira muatan apa sih? C beta itu dia muatannya positif ya. Jadi dia nyerangnya kalau Michael itu bukan di C karbonil ini, tapi di C beta yang bermuatan parsial positif. Nah ini negatif, nyerang ke sini yang positif gitu. Nah ini nanti sudah begini. Nah ini masih ada ini, nanti dia dinetralkan gitu. Nanti hasilnya gini. Ini adalah reaksi Michael. Jadi ingat aja antara enon, pokoknya enon sama nukleofil deh, apapun bisa jadi dirinya sendiri gitu. Ini adalah reaksi Michael. Dan nanti kita belajar desain sintesis. Tadi kan 1,3 nih. Nah ini kan tadi 1,3 nih, 1, 2, 3. Tapi kalau nanti yang Michael ini dia adalah ini hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1,5 di karbonil gitu. Jadi produk Michael itu 1,5. Kalau yang tadi Claisen itu 1,3 di karbonil. Kenapa nih kalian harus ingat? Karena nanti biar mudah kalian memahaminya gitu. Jadi ingat aja nih, 1,3 tuh ya udah Claisen gitu. 1,5 gak usah pikir panjang, ya udah pakai reaksi Michael gitu. Sampai sini nih, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas gitu? Ada? Lanjut dulu ya, nanti kalau misalnya tanyakan boleh langsung tanya. Kayak akhirnya, ini akhirnya bukan selesai, tapi akhirnya kita masuk ke
sintesis bab utama yang bakal diujiankan sama Bu Hilda. Jadi tadi ulangi lagi, jadi nanti sintesis senyawa karbonil itu kita pakai yang 1,3 sama 1,5. Kalau kalian perhatikan di Bu Hilda itu ada 1,6, 1,4, bla bla bla, itu terlalu advance. Jadi untuk tingkat kita itu cuma 1,3 di karbonil sama 1,5 di karbonil. Nah, tapi dibagi lagi nih, 1,3 tadi ada apa aja sih? Ada ini tadi yang hasil Claisen, enon. Nah, ternyata aldol juga masuk sini. Nah, ini 1,3 ya, ini terus salah ketik. Beta hidroksikarbonil 1,3 dan alfa beta unsaturated karbonil. Nah, jadi tinggal ingat aja nih, 1,3 itu aldol Claisen. Sedangkan kalau 1,5 itu adalah reaksi Michael. Kalau kalian ingat ini tuh pasti nanti menghemat waktu kalau kalian kerjakan soal gitu. Oke, kita lanjut nih. Kita singkat aja ke 1,3 di karbonil. Ini sama. Ini contoh diskoneksinya ya. Ini per bidang tadi itu dikasih analisis diskoneksinya gimana biar kalian mudah nanti kerjainnya. Nah, ini ada suatu di karbonil 1, 2, 3. Bener kan 1,3? Oke, kalian udah tahu nih, oh 1,3 di karbonil nih. Terus diminta analisis diskoneksi. Oke, caranya tuh sebenarnya gak usah aneh-aneh sih, kalian tinggal potong di sini. Alfa betanya kalian potong gitu. Jadi kayak seolah-olah kalian tuh di sini ngepotongnya. Nanti kan ini jadi C positif. Terus di sini nanti temennya tuh negatif gitu. Jadi nanti elektronnya tuh ke sebelah sini, di sini tuh positif gitu. Ini kalian lihat di sinton yang pertama dia positif. Sinton yang kedua ini sebenarnya nggak gini, nanti dia mengalami ini resonansi. Mungkin gini jelasnya. Oke, kita sama-sama lihat. Jadi ceritanya kita punya suatu senyawa di karbonil. Jadi nanti gini, terus ada ini. Nah, ini adalah suatu di karbonil. Terus diminta nih apa senyawa starting materialnya gitu kan. Ya udah nanti diskoneksi, ingat panahnya yang kayak gitu ya. Kita diskoneksi. Nah, itu nanti di sini. Di sini boleh atau di sini boleh, sama aja sih. Biar mudah kita anggaplah di sini gitu. Ini kita potong. Cara teman-teman tahu yang mana sih yang positif, yang mana yang negatif itu gampang banget. Ini kan karbonil kan. Ini tuh dia pasti positif gitu. Jadi nanti ini karena dia muatannya parsial positif, ini kan parsial negatif. Jadi nanti elektron yang kita potong ini dia nggak mau yang sini, dia malah yang sini gitu. Jadi nanti hasilnya adalah ini. Nanti dia positif ini. Karena tadi beneran memang positif kan karbonilnya, terus kita tambah dengan hasilnya tuh gini. Ini suatu ininya negatif kan. Ini C alfanya negatif gitu. Terus pertanyaannya kok bisa jadi begitu? Itu dia nanti ini tuh kayak terdorong ke sini, nanti ini ke atas gitu. Ini kan jadinya begini. Ini gini. Nah, ini jadi gini. Sebenarnya itu masalah terdesak doang sih. Jadi ini bentuk ininya doang sih, bentuk tinggal enolotnya doang. Jadi itu kenapa bisa begitu ya karena tadi, tapi aslinya begini. Kalian potong dua, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Nanti hasilnya lanjutkan tuh yang dia ekivalennya itu apa. Kalau kalian teman-teman lihat ini ekivalennya ini kan positif nih, ya udah cara mudahnya ini kan positif nih, pasti dia mengikat substituen yang lebih elektronegatif. Boleh pakai Cl kalian, boleh pakai Br, itu standar deh. Biar nggak pusing-pusing mikir, udah nih biasanya CH3, CO, Cl gitu. Di sini tadi kan bentuknya begini tuh. Udah gini. Kira-kira ini kan negatif nih. Kira-kira nanti bentuk ekivalennya apa sih? Udah tambah H doang kan. Kalau tadi kan ingat H kan kalau diambil jadi negatif kan, ya udah jadi nanti bentuk ekivalennya adalah suatu aseton gitu. Jadi mudahnya aja sih kalau negatif tambah H doang gitu. Jadi dia kayak bentuk aslinya nggak ada diubah, substituen aneh-aneh gitu. Jadi nanti ingat 1,3 di karbonil, kalian putusnya di sini atau di sini juga boleh sih. Di sini aja nggak apa-apa.
Jadi nanti sini yang positif, di sini yang negatif. Nah ini tadi bentuk enolatnya, ini jadinya begini. Nah ini 1,3 di karbonil. Oke, sampai sini masih paham? Paham? Aman? Aman ya? Kita lanjutkan lagi. Nah tadi yang 1,3 di karbonil, sekarang yang beta hidroksikarbonil. Gimana sih kalau soalnya tuh bentuknya tuh begini? Terus diminta koneksi, analisis koneksi itu gimana gitu. Jadi teman-teman cek lagi yang pertama 1,3 atau 1,5. Di sini kan 1, 2, 3. Berarti 1,3 gitu. Loh, tapi kan ini kok dua-duanya hidroksil ya? Kok nggak ada ketonnya gitu. Ya udah jangan risau, jangan bimbang. Tinggal kita IGF-kan. Karena kan OH sama keton tuh dari alkohol menjadi keton tuh diapain? Dioksidasi ya. Jadi nanti interkonversi gugus fungsi, jadi boleh yang ini sama aja. Jadinya nanti dia bentuk keton, ini bentuk hidroksilnya. Jadi ingat kalau kayak gini, kalau kalian tuh merasa asing, bisa jadi dia pakai IGF ya. Jadi ubah aja ke yang kalian tahu. Nah, kalau udah nyampe begini, oh yang ini ketonnya, ini bentuk alkoholnya, terus gimana gitu. Nah, dia nggak sesimpel yang tadi, jadi kita mainkan dari sini nih. Nah, kalau ini tipsku aja sih, biasanya itu kalau udah kalian tuh pakai bahasa, jadi seolah-olah dalam suasana basah dibanding asam, karena lebih enak digambar sih kalau suasana basah. Karena gini, ini ceritanya H ini, OH kan melihat H nih. H ini tuh bakal keluar gitu. Siapa yang ngambil nanti basah ngambil. Otomatis di sini jadi kehilangan satu tangan kan. Jadi dia bermuatan negatif nih. Oh tapi dia nggak mau negatif gini. Dia mau mendesak menjadi suatu karbonil. Jadi dia bikin tangan baru di sini. Tapi C ini kan dia punya 4 tangan maksimal. Berarti dia harus mengorbankan satu. Yang mana dikorbankan? Nah yang ini. Jadi dia putuskan ini. Sedangkan ini bakal naik ke sini gitu. Jadi hasilnya jadi begini dan ini. Mungkin kalau digambarkan begini. Ini kita langsung dari yang bentuk tadi ya. Jadi dia strukturnya gini. Nah di sini adalah OH. Jadi pertama-tama H ini tuh bakal lepas gitu. Siapa yang ngambil bisa jadi basah gitu ya. Kita contoh aja OH gitu. Dia bakal ngambil H ini. Otomatis di sini kan kayak wah ini dia nggak mau nih bentuk negatif, jadi dia kepindah ke sini gitu. Ini kan hasilnya jadinya gini. Yang pertama, jadinya dia gini. Jadinya nanti dia bakal begini, tapi dia nggak mau nih ini harus gimana ya? Ada satu lagi. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di titik ini itu ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mau, karbonnya nggak mau 5, dia kelebihan. Berarti dia mengorbankan yang mana? Apakah yang ini, apakah yang ini? Jawabannya yang ini. Gitu. Jadi dia mutusin di sini. Jadi nanti mutusin di sini sama ini karena ini karbonil, berarti dia bermuatan positif nih. Nanti elektronnya lari ke sini. Nanti pindah ke sini. Gitu. Nanti jadinya ini positif, yang kedua itu sama dia gini. Tapi ini negatif. Kurang lebih sama ya kayak tadi yang pertama. Ya udah nih, yang satu positif, yang satu itu negatif gitu. Ya udah nanti starting materialnya itu dua-duanya adalah suatu aseton gitu. Jadi nanti ini ini nggak positif ya karena dia udah pas tangannya. Ini jadi satu aseton, nah ini jadi negatif kan. Ya udah tadi kalau negatif tinggal tambah H jadi aseton. Jadi starting material dari senyawa ini adalah dua-duanya adalah aseton. Jadi nanti kalian tinggal mainkan di pindah-pindahnya aja sih. Tapi itu serah kalian. Kalau tipsku pakai bahasa aja deh. Karena kalau pakai terprotonasi itu tambah bingung gitu. Jadi anggap aja OH ini tuh hanya hilang, diambil basah, geser ke sini. Karena tangannya kelebihan dia mutus ikatan ini dan pindah ke sini.
Jadi starting material adalah suatu aseton. Ini satu aseton yang kedua. Ini kalau beta hidroksi karbonil gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke alfa beta unsaturated karbonil. Kira-kira gimana sih? Nah, kalau teman-teman ingat, biar jadi unsaturated karbonil kan dia harus dehidrasi. Nanti kalau teman-teman ingat itu biasanya nanti kalian kalau dalam diskoneksi itu panah diskoneksi terus yang H2O gitu di atasnya gitu ya. Jadi nanti ini bakal dari sini ke sini itu harus ditambah dengan H2O gitu. Jadi nanti mudahnya ini aja deh biar mudah. Kalian lihat ada enon nih, oh ada ini, oh berarti ini suatu enon. Terus kita ubah biar jadi kita diskoneksi itu gimana? Tinggal tambahin ininya doang dengan OH, hilangkan rangkapnya, tambahin OH, jadilah begini gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, kecuali pakai mekanisme ya. Tapi kalau mau mudah cepat, nggak pakai mekanisme tuh langsung aja ini hilang diganti dengan suatu hidroksil gitu. Nanti hasilnya adalah suatu senyawa beta hidroksi karbonil. Jadi kalau mau analisis diskoneksi dari unsaturated karbonil, ubah dulu jadi beta hidroksi karbonil. Nanti caranya gimana? Balik lagi kayak tadi. Nanti lanjut lagi kayak awal gitu. Jadi ya sebenarnya dia berkesinambungan ya. Jadi kalau beta hidroksi karbonil langsung ke sini, tapi kalau yang ini nanti ubah dulu jadi bentuk senyawa beta hidroksi karbonil, baru kan diskoneksi sama tadi. H-nya diambil basah, ini nanti kedesem di sini, keputus di sini, nanti dia dua aseton juga sama. Jadi caranya sama, pokoknya dia mirip diulang-ulang aja setelah kalian perhatikan gitu ya. Nih, ini serupa dengan yang beta hidroksi karbonil. Oke, mungkin yang tadi yang 1,3 kira-kira ditanyakan nggak? Mungkin ada yang terpaham atau gimana, ada yang mau tanyakan nggak? Mungkin tips dari aku nanti kalau kerjakan analisisnya cek dulu dia 1,3 atau 1,5 gitu. Kalau 1,3 oh berarti kalau nggak aldol ya kaisan gitu. Dari yang dekarbonil, yang unsaturated atau yang hidroksi, beta hidroksi tadi. Kalau misalnya kalian tanyakan sekarang kita ke yang Michael. Nah, kalau yang 1,5 itu dia prinsipnya tuh dia pakai yang Michael. Kalau kalian perhatikan nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata soal ibunya itu 1,5 nih. Diminta starting materialnya apa gitu kan. Jadi nanti teman-teman langsung aja nih tulis di sini sama ya. Saudara tahu udah dipotong di mana nih. Tipsnya potonglah pasti di alfa sama betanya. Jadi jangan di mana, bukan di sini tapi di sininya. Potonglah di sini. Jadi alfa dan beta dipotong di sini. Hasilnya gimana? Sama kan tadi. Ada yang jadi negatifnya, ada yang jadi positifnya. Ini karena dia sama ya, karena dia serupa tuh terserah aja yang negatif yang mana, yang positif yang mana. Nanti ini. Nah tapi catatan kecilnya di sini nih. Kalau ini kan gampang ya. Oh ini negatif, berarti dia tambah H aja itu udah ekivalennya gitu. Tapi kalau ini gimana gitu yang ini? Ya udah mudahnya. Kalau di sini positif, kalau kalian ingat C beta tadi kan muatannya kan positif ya. Berarti ya udah. Karena dia di beta, ini alfa, beta, positif, pasti dia bentuk enon tadi. Rangkapnya tadi yang diserang gitu. Nanti hasilnya, jadi pertanyaan ya. Jadi nanti dia itu jadi begini. Nanti ini tuh kayak mendesak gitu, jadi bentuk. Mungkin bentuknya kalau kalian bingung, kenapa sih dari ini bisa menjadi gini itu gimana gitu. Mekanisme itu sebenarnya gini. Oke, kalau kalian perhatikan itu kan tadi udah ini positif nih, ini positif, terus dia ada karbonil. Tapi kok tiba-tiba berubah jadi enon tuh gimana sebenarnya gitu? Sebenarnya itu ada pelibatan ini. Di sini punya H, di sini punya H pasti. Ini aslinya ya, jadi ada H di sini terus sama H ini bakal diambil juga sama suatu base atau suatu basa kan. Ini nyerang nih. Jadi ini pindah ke sini. Ternetralkan gitu. Jadi nanti jadi gini. Nah itu dia jadi gini. Jadi pokoknya nggak tiba-tiba dia gimana gitu, tapi pokoknya H itu harus diambil gitu. Jadi bentuk yang teman-teman lihat itu yang positif itu kan C alfanya kemungkinan punya H nih. H-nya diambil terus dia kan jadi negatif kan. Ini negatif, ini positif. Nah pas kan klop dia bertemu jadi suatu rangkap dua. Inilah kenapa
jadinya bisa suatu senyawa enon. Itu dia. Kalau misalnya teman-teman bingung, jadi tipsku tadi pakai aja yang basah ya. Kalau asam agak susah. Tapi kalau pakai asam silahkan sih, tergantung kalian mau yang gimana gitu. Itu adalah buat senyawa 1,5 dikarbonil. Nah, ada yang mau tanyakan sebelum kita ke soal nih. Nah ini habis ini ada soal ya. Jadi mungkin teman-teman coba kerjakan dulu, dilatih gitu, karena nanti kan offline ya. Itu lumayan kayak ngejar waktu juga gitu. Oke. Ini adalah soal. Ini soalnya bukan tahun lalu, tapi soal tahun 2021 ya. Karena tahun lalu kan offline, jadi nggak dapat soalnya gitu. Ada suatu senyawa nih. Ada senyawa ini. Terus pertanyaannya mudah-mudah kok. Cek aja nih. Diketahui bahwa senyawa MT1 di atas merupakan suatu produk dehidrasi dari senyawa hidroksikarbonil. Nah, ini udah gampang dikasih clue nih. Adalah produk dehidrasi dari hidroksikarbonil. Tentukan struktur karbonilnya apa, hidroksikarbonil. Ini soal pertama, ini gampang banget. Yang B, lakukan analisis diskoneksi, bla bla bla. Terus apa strukturnya, mekanismenya, dan bla bla bla. Mungkin teman-teman coba kerjakan dulu masing-masing gitu. Coba kerjakan dulu, nanti mungkin berapa menit ya? Mungkin kerjakan 5 menit, sebentar ya. 10 menit atau 15 menit? 15 menit ya, oke. Kita kerjakan dulu sampai 15 menit, berarti sampai jam 2.55 atau jam 3 deh kelaskan. Kalian coba kerjakan ini dulu. Nanti abis ini nanti bakal ada soal lagi, tapi pokoknya kerjakan dulu deh 3 ini. Ini latihan aja sih, latihan aja. Ini sebenarnya mudah, kalian tuh kalau kerjakan timur tuh jangan, aduh sudah susah nih gitu. Cek aja dulu, tenang dulu, kalemkan diri kalian baru mulai kerjakan. Mungkin boleh dikerjakan dulu teman-teman.
bagian A nih. Oke, dari soal A dia bilang diketahui ada senyawa MT1. Terus dikasih tahu nih dia adalah produk dehidrasi dari suatu senyawa hidroksikarbonil. Berarti apa nama senyawanya? Kalau produk dehidrasi apa tadi? Produk dehidrasi alfa beta karbonil. Terus tuliskan struktur senyawa hidroksikarbonil tersebut. Ini gampang ya, berarti teman-teman diminta hasil sebelum dehidrasi gitu. Bentuknya apa? Ini gampang banget nih. Kita gambar dulu struktur awalnya. Oke, ini adalah bentuk soalnya. Terus dia bilang bentuk hidroksikarbonilnya gitu. Kalau misalnya teman-teman tadi ingat yang aku bilang, langsung aja nih kalau nggak ada mekanisme, langsung tembak aja. Oh berarti di nomor ininya tuh pasti kan ini alfa, ini beta. Berarti nanti di betanya tuh ada OH, langsung aja ininya bakal hilang. Nanti jadinya gini. Nah ini nanti NA-nya bakal hilang, terus di sini bakal ada OH gitu. Ini mudah banget sih. Nah ini adalah jawaban yang A. Jadi kalau mau save waktu langsung aja ada enon, langsung aja. Oh bentuk hidroksilnya apa sih? Langsung aja ini hilangkan NA-nya, terus langsung tambahkan OH-nya. Gitu kan? Jadi 1, 2, 3 ini kan suatu hidroksikarbonil. Ini adalah jawaban yang A. Gimana? Udah ada yang kerjakan ini? Nah, gampang ya? Nah ini adalah jawabannya. Sekarang yang kedua, lakukanlah analisis diskoneksi sehingga diperoleh satu starting material berupa senyawa dikarbonil rantai lurus. Loh ini kan bentuknya siklik nih. Kalau lurus gimana gitu? Tuliskan rumus strukturnya dan nama senyawanya. Jadi teman-teman dari hasil ini, teman-teman jadikan suatu struktur yang lurus. Gimana nih dari siklik jadi lurus gitu? Berarti sebenarnya ini tuh termasuk reaksi kondensasi yang intramolekuler. Jadi dia memang panjang dulu, tapi nanti sesamanya. Jadi misal ada reaksi senyawa ini cerita aja ya. Nanti dia tuh kayak di sini tuh nyerang di sini gitu. Jadi nanti dia bentuknya siklik gitu. Jadi dia bukan senyawa lain, tapi dia membentuk dengan tangganya gitu, tangga ujung gitu. Kayak kita analisis diskoneksi biar dia menghasilkan suatu yang rantai lurus. Kayak ini ada ini ya, di sini aja deh. Karena diminta analisis diskoneksi, ini cek dulu nih, ini 1, berapa gitu. Oh ini 1, 2, 3. Oke 1,3 gitu. Berarti dia pakai yang aldol gitu. Kalau teman-teman ingat tadi, kalau yang aldol itu nanti kan tadi ada omongnya ini. Kita cek lagi yang ini kan karena tadi dia suatu beta hidroksikarbonil terus 1,3, diskoneksinya gimana? Kita back lagi yang tadi. Nah ini dia. Dari ini kan tadi, berarti sama caranya, pokoknya sama deh. Ininya haknya lepas, terus dari sini ngedesek ke sini. Jadi ikutinlah cara ini buat kerjakan yang ini gitu. Walaupun bentuknya siklik, tapi tetap sama kok konsepnya gitu. Jadi nanti suatu basa nanti nyerang, ini anggap aja basa, itu bakal nyerang ini. Jadi ikatannya tuh bakal pindah ke sini. Sama, berarti nanti dia ngebuangnya mana, ngepotong di sini. Oke. Nanti dia ngepotong di sini. Nah gitu. Sama kok intinya gitu. Nanti jadinya dia begini. Ini ada CH3, terus ini ada suatu, nah ini ada suatu karbonil gini. Terus ininya tadi bentuknya ini negatif kan? Tadi negatif di sini. Udah nanti karena ini udah negatif, langsung aja netralkan dengan H gitu. Jadi nanti ekivalen ininya itu adalah ini.
Udah gini doang, berarti ini bentuk lurusnya. Tapi kan kayak, wah gimana nih kita mudah lagi kalian ubah ini jadi yang lurus beneran gitu. Nanti jadinya gini. Jadi jadi gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada karbonil nomor 2. Ini nomor 6. Ini dia. Ternyata rantai lurusnya tuh begini. Namanya apa? Ini mengingat kembali materi tata nama ya. Kemudian kalian biasanya yang keton biasa doang, cuma 1 doang ketonnya gitu. Kalau 2 gimana? Nanti kalau 2, pertama kalian hitung nih rantai lurusnya itu berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau 7 kan hepta ya. Nanti udah tahu hepta, kalian kasih nomor nih. Terserah dari sini-sini sama aja. Sini 1, ini 2, ini 3. Nah ini dia. Terus kalian kasih nomor, highlight nomor yang mengikat karbonil. Berarti nomor 2 sama nomor 6. Terus namanya gimana? Tulis nomornya tadi yang mengikat karbonil. Berarti 2,6. Jumlah rantai panjangnya ada 7, berarti hekta. Karena karbonilnya ada 2, berarti dia di, kan 1 mono, 2 di, berarti hepta di. Karena dia ketol itu kan bakalan on ya, jadi bukan heptadion tapi heptadienon gitu. Hepta ya dienon gitu. Heptadion ini sorry, dia ini namanya tuh heptadion. Nah ini dia tata namanya, tapi kalau nggak salah itu ada perubahan. Jadi kalau nggak salah IUPAC yang terbaru tuh dia ininya itu di belakang gitu, jadi dia senyawa hepta 2,6 dion gitu, tapi sama aja kok. Intinya dia namanya tuh kalian kasih nomor dulu karbonilnya nomor berapa, 2 sama 6. Rantai lurusnya berapa, ada 7, berarti hepta gitu. Berarti 2,6 hepta karena ada 2 karbonil di, terus dikasih on, hepta dion. Ini adalah nama senyawa rantai lurus. Berarti jawaban B itu adalah ini 2,6 hepta dion. Oke, itu dia teman-teman. Gimana? Ada yang tanyakan di sini? Aman? Udah ada yang nyampe sini jawabannya? Ada ya? Pasti kayak semuanya jawab sampai sini deh. Ini ya teman-teman. Dan ini termasuk yang intramolekuler ya. Jadi dari ini nanti dia ngebentuk jadi kayak gini. Nah itu dia. Kalau misalnya, nah tapi biasanya ya soal-soal dari dosen Kimor tuh dia kalian kita analisis diskoneksi. Terus kalian disuruh bikin reaksi majunya yang ini. Disuruh bikin mekanisme reaksi siklisasinya, terus dehidrasinya, terus reaksi kondensasinya gitu. Kita lanjut yang kecil. Tuliskan mekanisme reaksi siklisasi sehingga terbentuk produk. Ini kebalik ya. Jadi awalnya kita dari sini ke sini. Sekarang kita balik dari sini itu menuju sini. Ini gampang banget teman-teman. Ini ikutin aja konsepnya yang tadi. Kalau teman-teman ingat nih kira-kira reaksi apa nih? Cek nomornya berapa? Dia 1, berapa? 1,5 berarti reaksi apa? Reaksi Michael ya. Berarti reaksi Michael tadi dia nyerangnya antara di sini dengan di sini nanti. Jadi nanti sebenarnya sama konsepnya ini kan nanti mau bikin yang baru deh di sini. Reaksi maju itu nih gini. Nanti reaksi majunya itu adalah salah satu pasti ya, kalau reaksi apapun itu pasti ada yang jadi nukleofil, ada yang elektrofil. Tapi bedanya dia dalam satu senyawa nih ada yang elektrofil, ada yang nukleofil. Ini terserah aja gitu. Di sini kan kita ikutin ini, di sini yang nukleofil gitu. Berarti kan pasti at least dia punya H di sini. Ini ada H gitu kan. H-nya sama template diambil basah, nanti jadinya negatif aja langsung aja. H-nya diambil basah. H-nya nanti diambil basah, nanti jadi negatif di sini. Nanti ambil mungkin ini aja deh. Ini ambil
basah, nanti jadinya begini. Nanti dia bermuatan negatif. Karena dia udah bermuatan negatif, nanti di sini dia ini bakal nyerang ini, gitu. Bakal nyerang ini. Yes. Jadi nanti dia udah yang nukleofilnya yang ini bakal nyerang elektrofil yang di sini gitu. Nanti dia bentuk satu siklisasi sama kayak teman-teman lihat jadinya tinggi. Nah nanti itu bentuknya dia masih begini. Jadi teman-teman kalau ingat mekanisme aldol, dia itu bakal nyerang ke sini. Nanti ini kedesak ke atas kan nih, ini ke atas membentuk nanti begini. Nah nanti ini dineutralkan sama air atau asam, biasanya air mungkin ya, air. Nanti hasilnya ngambil air H di sini, jadilah dia suatu, ini ada jihad di sini. Nanti jadinya begini hasilnya. Nah ini adalah jawaban dari nomor yang C, yaitu mekanisme terbentuknya suatu hidroksikarbonil. Jadi dia ini balik doang, jadi kan teman jangan pusing. Jadi dia ngambil basah jadi negatif, terus nanti nyerang yang ini positif, siklisasi gabung. Tapi ingat dia kalau gabung kan nanti jadi ini dulu ya, jadi omin dulu, baru kalian netralkan dengan tambah air jadi OH. Ini adalah suatu senyawa dari hidroksikarbonil ya teman-teman. Terus nanti udah hidroksikarbonil udah jadi, nanti langsung aja nih dia bilang minta mekanisme reaksi dehidrasi. Kita tulis nih dehidrasinya tuh gimana? Kan senyawa awalnya tuh gini. Ini adalah senyawa yang mau kita dehidrasi. Caranya gimana? Sama kalian mau basah atau mau asam gitu. Tipsku tadi sama ambil basah. Jadi nanti ceritanya dia bakal ngambil di nanti di sini ada C alpha, ini ada H. Sama dia bakal ngambil H di sini. Ini ada basah. Nyerang H. Jadinya ini pindah ke sini. Ini bakal kedesak baru dia di pink groupnya OH gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan pasti pokoknya basah itu nyerang H alpha yang ada di C alpha. Ngambil H, ini kan jadi negatif nih. Dia nggak mau negatif, dia kedesak membentuk suatu rangkap. Karena tekanan udah 5, dia mengeluarkan OH. Jadi nanti hasil akhirnya tuh jadi suatu senyawa enon tadi, tapi dia itu ada OH-nya sebenarnya. Jadi nanti OH-nya tuh bakal balik lagi ke bentuk apa? Jadi nanti dia bentuknya jadi gini. Ini kalau teman-teman ingat, pokoknya tempelnya sama deh. Dia nanti ngedesak, tapi kalau aldol ingat dia mengeluarkan OH gitu. Sorry ya teman-teman, ini sebenarnya reaksi aldol, tapi kok 1,5 gitu. 1,5 itu kalau lurusnya oke 1,5, tapi karena dia itu dalam bentuk siklik nantinya 1,3 ya. Jadi tadi kalau yang bingung, Michael atau aldol nih? Jadi sorry, ini reaksi aldol 1,3, tapi kalau dari segi ini memang kayak 1,5 gitu. Tapi dia dilihatnya dari bentuk ininya 1,3. Jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah mekanisme biar dia menjadi suatu enon. Berarti jawaban yang E namanya apa? Reaksi apa? Kondensasi apa? Kondensasi aldol ya. Jadi itu cara jawabnya. Jadi teman-teman udah tahu diskoneksinya gimana, hidroksikarbonilnya gimana, mekanisme dia dari lurus jadi karbonil, hidroksikarbonil jadi dehidrasi gimana, dan nama senyawanya apa. Itu dia jawaban buat nomor 1. Kalau misalnya kalian udah hafal banget ini tuh, ini bentar banget ngerjainnya gitu. Itu dia. Mungkin sampai sini udah jelas atau ada yang tanyakan?
Ada yang udah jawab sampai sini? Oke. Nanti teman-teman juga bisa coba lagi ya. Ini kalau mau dilancarin lagi boleh banget, ini bisa. Oke, selanjutnya kita ke next soal. Tapi ini kita kerjakan bareng-bareng aja. Jadi ini ada senyawa MT2. Ini soalnya sampai tahun 2021. Ini ada senyawa ini. Tuliskan nama senyawanya apa, analisis diskoneksinya gimana, apa starting materialnya, reaksinya apa, terus nama reaksinya apa. Mungkin kita kerjakan sama-sama aja. Atau mau kerjakan sendiri? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Atau ada yang mau maju coba gitu? Boleh. Oke, kita bareng-bareng ngerjain yang dari nomor 2A ya. Oke, ini gampang nih, namanya apa? Ada yang bisa jawab namanya apa? Ini dia ada dari CHC juga. Kalau teman-teman uraikan nanti strukturnya begini. Jadi ingat C2H5 itu diuraikan jadi ini ya, jadi dua begini. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti okta ya. Terus kasih nomor dari mana nih? Dari kiri, dari kanan nih nomornya? Dari kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 8. Berarti karbonilnya ada di nomor berapa aja? 2 sama 6 ya. Jadi nanti sama 2,6 karena dia 8 jadinya okta. Terus nanti karena 2 karbonnya sama di juga, terus dikasih on gitu. Ini dia nama senyawanya itu. Tapi itu dia tergantung aturan dari IUPAC-nya. 2,6 okta di on gitu. Gampang ya, yang A ini kelas SMA lah ya, saya bisa gitu. Kita lanjut yang B nih. Lakukanlah analisis diskoneksi terhadap senyawa di atas hingga terbentuk dua starting material. Oke, ini aku hapus. Kita coba diskoneksi. Nah, sekarang ini kira-kira 1,3 1,5. Berarti pakai reaksi. Kalau reaksi Michael potongnya di mana? Alfa sama beta ya, berarti di 3 sama 4 dipotong. Nanti bisa potong nanti di sini. Karena teman-teman ingat kan ini 3, 4 kan ini 3 ini alfa, ini beta. Kan alfa itu muatan negatif, jadi cenderungnya negatif. Nanti hasilnya tuh gini. Terus yang kedua itu nah ini dia, ini ada dua senyawa starting material tapi masih bentuk sinton ya. Sama konsepnya kalau sintonnya tuh karbanium nanti tinggal nambah H doang. Jadi dia ini adalah suatu aseton ya. Jadi gini, ini starting material yang pertama gitu. Yang kedua, kalau teman-teman ingat tadi, ini dia karena reaksi Michael kan sama enon ya. Jadi nanti ini akan ubah ke bentuk enon gitu. Jadi langsung aja nih plus berarti dia enon, nanti dia gini. Gini. Nah ini dia adalah dua starting materialnya. Kalau teman-teman lupa ini jadi begini gimana? Di sini sama konsepnya kayak yang tadi. Ingat di C alpha pasti ada H pasti H. Sama diambil sama basa ngambil, terus dia jadi negatif kan, negatif terus dia pindah ke sini baru menetralkan gitu.
Jadi makanya dia bentuknya jadi suatu enon gitu. Ini adalah starting materialnya, aseton sama suatu senyawa enon gitu. Jadi ini jawaban yang gampang banget kan sebenarnya. Jadi ini semua tergantung mindset. Tergantung mindset. Oke, kita lanjut. Yang C tuliskan, udah ya, tuliskan ini 2. Sekarang yang nukleofil mana, yang elektrofil mana? Yang nukleofil siapa? Yang nukleofil. Yang mana nukleofil? Aseton. Yang elektrofil? Nah ini ya. Kalau mau tahu cara tahunya ini kan di sini yang negatif ininya berarti asetonnya adalah nukleofil, ininya adalah yang elektrofil. Gampang banget. Oke, kita lihat yang D. Sekarang dia kebalik, kita tulis reaksi pembentukannya. Ini karena cuma reaksi, teman-teman gak usah panah-panahnya, harus digambar. Tinggal langsung panah hasil apa. Tapi biasanya pakai reagen apa sih biasanya? Ini kan dari ini nih. Berarti aseton kita tambah dengan suatu enon. Nah ini kira-kira tuh panah gini, tapi kan gak cuma gini nulisnya, jadi ulangan nanti jangan gini, tapi tambah karena reagen apa gitu. Nah di sini kalian ingat kan tadi biasanya pakai basa ya, jadi ini biar jadi begini kan dia pakai basa. Kalian boleh pakai NaOH, boleh pakai natrium metoksida, bla 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 boleh. Ini kita pakai NaOH aja udah, jadi saya NaOH gitu. Kenapa pakai NaOH? Karena kalian nanti mau mendeprotonasi ini biar jadi ini kan. Baru nanti negatifnya menyerang enon gitu. Jadi pokoknya ini semua kalian cek aja gitu. Jadi NaOH terus hasilnya adalah gini. Ini adalah hasil. Jadi kalau reaksinya cuma gampang doang karena nanti dia ini nyerang ini langsung jadi ini. Ini yang mudah sih. Kalau yang ini reaksi cuma gini doang, tapi nanti kalau nggak salah ya tahun lalu itu soal bilan 3 ya. Karena disuruh diskoneksi, maksudnya 3 anak gitu. Disuruh diskoneksi reaksinya, mekanismenya gitu. Berarti kalau mekanisme gimana nih gampang, jadi tinggal aja ini. Ini nanti diambil sama basa, ingat bahasanya NaOH berarti ada OH. OH bakal ngambil H dari ini. Terus ditambah dengan enon tadi. Nanti kan jadi negatif kan, nanti gini. Nanti ini nyerang ke sini, terus hasilnya adalah ini adalah hasilnya. Jadi kan pokoknya mekanisme itu tinggal mainkan pindah-pindah elektronnya doang. Itu dia buat mekanismenya teman-teman. Coba kita cek lagi tadi yang Michael. Nah ini mirip-mirip begini. Jadi teman-teman nanti dari ini sama dia ada elektrofil ada ininya. Ini kan nanti dia pindah-pindah gitu. Oh sorry, hampir kelupaan. Jadi dia pas jadi ini, itu nanti ada yang negatif di sini. Kan dia logika aja deh. Ini kan negatif ketemu netral, pasti harusnya negatif kan ini masih. Jadi di sini tuh masih negatif. Nah biar dia netral gimana? Kalian tambahkan H2O, jadi sama. Nanti H dari H2O diambil jadi suatu senyawa yang netral. Jadi hasilnya begini. Jadi nanti ada sekitar 2 tahap reaksi. Dari ini deprotonasi pakai basa, terus nanti ini tambahnya ini NaOH H2O boleh. Jadi nanti ini deprotonasi hasilnya ini nanti dinetralkan karena nggak mau ada yang negatif kan, tambah H2. Itu ini adalah buat jawaban mekanisme reaksi yang tadi.
reaksinya berarti reaksi apa tadi? Reaksi Michael ya. Oke, ini reaksi Michael. Ini gampang. Oke, itu dia materi Bu Hilda. Ada yang tanyakan? Kuncinya sebenarnya kalian kalau misalnya masih agak lambat tuh gak apa-apa, itu wajar banget ya, karena nggak mungkin langsung bisa semua gitu. Kuncinya adalah kalian tuh contoh soal carinya di Google tuh banyak banget. Contoh soal di Google kalian tuh coba diskoneksi gitu. Tapi inti dari yang Bu Hilda ini lumayan enak karena antara yang alfabet Aldo, Mason, Michael gitu. Itu gampang banget. Itu dia buat materi Bu Hilda. Nanti terakhir materi Bu Ratna ini agak panjang, dikit banget. Ini lebih ke review karbohidrat, protein, lipid, sama asam nuklea. Tapi setelah lihat materinya itu kebanyakan tuh hafalan aja. Jadi aku cuma mau highlight beberapa hal dari yang penting mungkin muncul gitu. Ini selanjutnya. Nah ini kalau teman-teman tahu tentang struktur asam amino yaitu zwitter ion ya. Jadi kalau teman-teman tahu asam amino itu dia ada yang namanya PI gitu atau isoelectric point gitu ya, titik isoelektrik gitu. Ini bentuk isoelektriknya tuh gini biasanya. Jadi di sini tuh O-nya terprotonasi, di sini malah terprotonasi gitu. Itu pokoknya ceritanya kalau pH netral gitu. Kira-kira kalau ditambah asam, tambah basa itu jadi gimana? Tambah asam itu H3O+ atau H+, dia pasti memprotonasi OH. Jadi logika aja deh, ini kan negatif, ada H+ nanti dia kemana? Ya udah dia ke OH gitu. Jadi nanti sebenarnya kalau dalam pH asam amino itu bermuatan positif. Ini gampang ya. Terus yang kalau basa sebaliknya ada OH-, nanti dia menarik kan ada OH- nih butuh H gitu kan biar butuh air. Dia ngambil H dari ini jadi H2O, sisanya adalah ini. Jadi dia overall itu bermuatan negatif. Biasanya nanti ini sering keluar tuh kalau nanti kalian tuh kayak muatannya negatif atau enggak, terus kelarutan. Tapi ini enggak ya, kalau ini lebih ke teori. Tapi kalau nanti aplikasi di matkul lain itu dia lebih ke kelarutan kan, polaritasnya dan sebagainya. Ini dia. Nah ini juga sama. Jadi kalau teman-teman itu low pH itu berarti pH-nya sangat asam, dia muatannya positif. Kalau pH-nya tinggi atau basa itu dia negatif gitu ya. Itu dia. Mungkin nanti ada belajar pKa, tapi pKa kayak kurang sih di sini. Tapi ini dia isolasi poinnya. Gitu ya. Kadang soalnya tuh kayak misal nanti kalau ada suasana asam itu nanti dia gimana, suasana basa itu nanti dia gimana. Ini Twitter iya ada yang tanyakan? Gak ada, ini mudah, pasti kayak teman-teman dapat di matkul lain juga. Ingat juga ini lah alasan kenapa protein itu amfoter ya, bisa asam, bisa basa. Nah ini mungkin sedikit lipid. Jadi kalau di lipid itu ada omega 3, ada omega 6. 3 dan 6 dari mana tuh? Bukan dari depan. Kalau kita kan penamaan nomenklatur kan dari di sini gitu. 1, 2, 3 berapa. Tapi kalau lipid ini dari belakang dia kebalik. Jadi dia dari belakang. Terus nomor berapa yang ada pertama rangkap gitu. Di sini nomor 1, 2, 3. Oh ternyata nomor 3 mulai ada rangkap, berarti dia omega 3. Di sini juga sama 1, 2, 3 omega 3. Contohnya tuh yang ini ecosa dan decosa ini tuh yang sering suplemen gitu. Ini omega 3 semua. Terus yang ini omega 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi omega 6. Contohnya linoleat. Kalau di soal Bu Ratna kalau nggak salah dia contohnya sih omega 3 itu apa, omega 6 itu apa. Jadi bisa dihafalkan. Ya selesai. Cepat ya. Jujur ini nggak menyangka udah selesai karena biasanya aku tuh kelewatan. Mungkin teman-teman sebelum mengakhiri ada yang menanyakan materi Bu Ratna, Bu Hilda. Kalau tipsnya Bu Ratna itu kalian baca aja. Yang sering muncul itu yang glukosa itu kayak apa namanya sih glukosa ya, terus hewan struktur pilanosa bla bla bla, konfirmasi Fischer dan bla 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 gitu. Kalau tahun lalu itu soal berapa sama memang tahunnya lagi. Jadi siapa tahu lagi sama. Jadi tahun 2022 itu soalnya sama
nggak salah ya. Jadi apakah ibunya berniat berubah? Nggak tahu ya. Jadi pelajari aja semuanya gitu. Ada yang tanya lagi sebelum ini? Oke, mungkin kalau nggak ada, terima kasih buat teman-teman perhatian dan semangatnya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik di kawan kedua. Semoga dilancarkan UASnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan